Baik, shalom semua. Kita sangat bersyukur pada pagi hari ini. Kita akan merayakan Pranatal yang dilaksanakan pada hari ini, malam ini dan besok. Dan kita sangat syukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk menikmati Natal bersama-sama dengan keluarga di Satu Bandar Labuan. Tema yang diberikan kepada saya ialah karena kasihnya. Kalau kita lihat ayat ini, sebenarnya ini adalah ayat yang sudah biasa kita hafal. Kalau saya tidak silap, ayat ini sejak saya sudah 10 tahun sudah menghafal ayat ini. So, inilah dasar keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya kita ada di sini. Karena kasih-Nya maka kita telah diselamatkan. Tidak ada kasih yang lebih besar yang pernah ditunjukkan kepada dunia selain daripada kasih Yesus Kristus yang dinamakan kasih agape. Kasih agape itu adalah kasih di mana menyerahkan dirinya secara pribadi untuk dijadikan korban untuk menyelamatkan manusia. Salah satu misi Yesus kepada dunia adalah misi untuk menyelamatkan manusia berdosa. Saya percaya bahwa kita semua di sini adalah orang-orang berdosa. Dan kita juga sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita berdosa, maka Tuhan datang ke bumi untuk menyelamatkan kita. Pada masa konteks perjanjian lama, setiap kali umat Israel telah berbuat dosa, mereka harus menyembelihkan seekor domba. Dan domba itu dibakar. Kemudian pada waktu saat pembakaran itu berlaku, asap itu naik ke atas. Dan asap itu dapat dicium oleh Tuhan dan diterima oleh Tuhan. Ini konteks perjanjian lama. Dan pada waktu Tuhan mencium bau korban itu sampai naik ke atas, lalu Tuhan menutup kesalahan orang-orang Israel. Ingat ini istilah, dia hanya sekadar menutup kesalahan-kesalahan orang Israel. So, itulah fungsi darah domba. Karena dulu mereka setiap kali mereka melakukan dosa, mereka harus mengorbankan domba untuk menyejukkan hati Allah. Menyejukkan hati, karena bila Allah melihat dosa manusia, maka Allah begitu murka sekali dengan manusia. Jadi supaya hati Allah itu reda, maka manusia berusaha mengambil seekor domba itu dan dikorbankan, kemudian disembelih, kemudian selepas disembelih dibakar, kemudian sudah dibakar dan bau itu naik ke atas dan bau-bauan itu diterima oleh Tuhan. Dan setiap kali mereka berbuat dosa, dosa itu ditutupkan oleh Tuhan. Ini konteks perjanjian lama. Tapi selepas kita berada dalam konteks perjanjian baru, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus datang ke bumi dengan misi khusus adalah menyelamatkan manusia. Dan misi ini adalah menyelamatkan diri saya, Anda semua, dan kita semua yang ada di sini.
So bukan itu saja misi Yesus, tetapi dia juga akan menyelamatkan seisi dunia ini dengan konteks supaya Yesus rela mati di kayu salib lebih 2000 tahun yang lalu. Pengorbanan Yesus lebih 2000 tahun yang lalu adalah satu pengorbanan yang luar biasa sehingga dia sanggup mati. Dan setitis darah Tuhan Yesus yang pernah tercurah di kayu salib itu berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. So hari ini kita tidak perlu lagi cari domba. Hari ini kita tidak perlu lagi cari domba, tetapi sudah cukup satu, Yesus yang telah memberikan korban dirinya untuk menyelamatkan manusia. So apa yang sangat penting kita harus lakukan pada hari ini, kita datang kepada Tuhan dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Kalau kita lihat konteks penyelamatan Tuhan dari dulu lagi sampai sekarang dan akan datang, Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi persoalannya ialah kenapa kita perlu lagi datang meminta pengampunan? Sejak kita terima Yesus hari ini dan sampai selama-lamanya, Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi persoalannya ialah mengapa kita perlu lagi untuk datang kepada Tuhan minta pengampunan? Persoalannya, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu didapat atau kita peroleh dengan iman, melalui iman, bukan sekadar percaya. So kita sedang berjalan dengan iman. So untuk mencapai iman, keselamatan itu harus ada iman. So kenapa kita harus meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari? Karena kita harus melangkah berjalan dengan iman. Sebab itu perlu ada pengampunan dosa. Jadi kita perlu supaya datang kepada Tuhan dan mohon pengampunan setiap hari. Karena ini proses iman. Ini proses iman yang diterima oleh Tuhan. Walaupun sebenarnya dari dulu lagi, sejak Tuhan mati di kayu salib, kita sudah diterima Tuhan. Dan sampai hari ini dan akan datang, Tuhan sebenarnya sudah mengampuni dosa-dosa kita. So persoalan yang kadang-kadang bermain di dalam pikiran kita, untuk apa lagi kita mengaku dosa? Sebenarnya ini proses iman. Kita masih di dunia, segala sesuatu harus dilaksanakan dengan iman, bukan sekedar percaya. So ini yang kita harus lakukan. Saudara datang di gereja ini saja pun melangkah iman. Semua perlu iman, bukan sekadar percaya. Saudara mendengar firman saja pun itu memerlukan iman. Karena firman Tuhan datang melalui apa yang Anda dengar. Jadi ini sangat penting. So darah Yesus yang tercurah di kayu salib bukan sekadar darah, bukan sembarangan darah, tetapi darah yang berkuasa menyuci, mengampuni segala dosa-dosa manusia. Setitis darah yang tertumpah di kayu salib bukan saja berkuasa mengampuni, tetapi berkuasa menyucikan segala dosa-dosa manusia yang berdosa. Saudara, darah Yesus yang tercurah di kayu salib itu adalah percuma. Ingat, darah Yesus yang tercurah di kayu salib itu adalah percuma, secara gratis, tapi bukan berarti murah. Ingat, bukan berarti murah. Itu sebabnya darah itu sangat berharga, yang tidak dapat dibeli dengan uang ringgit dan harta dunia. Darah Yesus boleh menyucikan dosa-dosa manusia karena dengan berjalan dengan iman. Dengan iman. Dan ini proses. Nah, pada malam hari ini
Karena kasih-Nya yang sangat besar, maka terjadilah beberapa akibat daripada kasih-Nya pada setiap orang berdosa. Dan berikut ini saya mau membawa kita memahami sekurang-kurangnya ada 5 hal yang Tuhan telah perbuat kepada manusia terhadap diri saya dan Anda semua. Yang pertama, kita telah dibenarkan karena iman kita kepada Tuhan. Roma 5 ayat 1i ada istilah dibenarkan di dalam di situ. Istilah dibenarkan itu artinya dosa kita betul-betul sudah diampuni. Kalau Tuhan bilang sudah saya mengampuni, itu implikasinya Tuhan tidak lagi mengingatkan dosa-dosa kita. Dosa kita 10 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, dosa kita minggu yang lalu, kalau kita sudah akui di hadapan Tuhan, Tuhan tidak lagi mengingatkan. Karena itu sudah kita minta ampun kepada Tuhan. So, kita sudah datang dan kita diterima oleh Tuhan, dan kita sudah dibenarkan. Dan bukan itu saja, tetapi kita telah diperdamaikan oleh darah Kristus. Roma 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Kita telah diperdamaikan. Dulu sebenarnya sebelum kita mengenal Yesus, kita adalah seteru. Kita adalah seteru dengan Tuhan. Tetapi karena Tuhan Yesus turun ke bumi, Dia mati di kayu salib, dengan darahnya yang tercurah di kayu salib itu memberikan kita supaya diperdamai kembali. So ini hal yang sangat penting. Mengapa kita mengingati karya Tuhan? Karena kasih-Nya, maka kita telah diperdamaikan. Seterusnya, kita telah dibenarkan karena segala pelanggaran kita telah diampuni oleh Tuhan. Kekerasan hati kita, tabiat dan karakter kita yang suka memberontak kepada Tuhan, Tuhan telah mengampuni kita. Ayat yang ke-7 dalam Roma 4 pasal yang ke-4 kita melihat di situ. Bukan pelanggaran-pelanggaran kita saja telah diampuni, tapi dosa-dosa kita juga telah ditutupi oleh Tuhan. Maksudnya ditutupi itu adalah Dia tidak lagi mengingat-ingatkan dosa kita. Kemudian kesalahan kita tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan bilang ada kesalahan kamu saya tidak lagi perhitungkan, itu maksudnya Tuhan tidak lagi berminat dengan dosa-dosa kita. Kalau Tuhan bilang saya sudah mengampuni kamu, itu maksudnya Tuhan tidak lagi melihat apa yang sudah berlalu di dalam hidup kita. So inilah kebanggaan kita menjadi orang Kristen yang bakal menerima keselamatan dan masuk surga. Kalau bilang kita terima keselamatan tidak masuk surga, buat apa kan ikut Yesus? Tapi Tuhan berikan package. Bukan saja Dia menyelamatkan kita, tetapi kita telah dipindahkan. Seharusnya kita adalah bakal dicampak di dalam hukuman neraka. 2 malam yang bila itu kami ada barbecue di atas, saudara. Saya memasang api dan belerang arang itu cukup panas. Saya sudah mengingat-ingat, ini baru bara api yang untuk bikin bakar-bakar ikan sudah panas. Saya sudah bayangkan macam mana nanti di hukuman. Saya mengingatkan, kalau saya sudah diselamatkan, macam mana mereka yang belum diselamatkan? Pernahkah kamu menangis orang-orang yang belum bertobat? Pernahkah kamu memikirkan tentang keselamatan mereka? Pernahkah kamu memikirkan tentang bahwa mereka pasti masuk dalam hukuman?
Sering kali saya menangis, saya sedih. Walaupun mereka beragama, tetapi mereka tidak kenal Yesus. Dan ini hal yang sangat penting, yang sangat membimbangkan kita. Dan itu sebabnya kita sangat bersyukur karena kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Dan kesalahan kita tidaklah diperhitungkan oleh Tuhan. Dan inilah Tuhan kita. Yang kedua, akibat daripada pembenaran Kristus, maka ada beberapa hal yang terjadi dalam hidup kita. Ingat, pertama, selepas kita telah dibenarkan Kristus, ada beberapa hal-hal terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, kita telah dipersatukan oleh darah Kristus. Tidak ada yang boleh menyatukan kita di sini kalau bukan karena darah Kristus. Yakinlah dan percayalah bahwa tidak ada yang boleh menyatukan kita di sini kalau bukan darah Yesus yang telah menyucikan kita. So ini sangat penting. Yang seterusnya, akibat daripada pembenaran Kristus, maka kita telah dibebaskan dari ikatan dosa. Sebenarnya Tuhan sudah melepaskan dosa-dosa. Tuhan sudah melepaskan ikatan-ikatan keinginan-keinginan kita. Cuma kita saja, tapi ini proses iman. Itu sebabnya hari ini, kenapa ramai orang masih dikuasai oleh keinginan? Sebab mereka tidak melangkah dengan iman untuk melepaskan keinginan daging. Padahal Tuhan sudah melepaskan ikatan-ikatan dosa. Dan ini yang telah terjadi. Seterusnya kita telah dimerdekakan dari perhambaan dosa. Roma 8 ayat 2. Dulu kita diperhambakan. Kalau masa dulu, saya masih ingat 70-an, tahun 70-an, masih kuat itu penyembahan berhala. Kau tidak boleh bebas untuk pergi kemana-mana. Kau pergi ke hutan pun, kau dihantui dengan banyak ketakutan. Kalau ada benda-benda melintas jalan, terpaksa kau balik rumah. Karena ini hukum. Kita masih diikat dengan hukum-hukum yang membuat kita tidak bebas. Tapi selepas kita sudah dimerdekakan, ini semua Tuhan lepaskan segala-galanya. Dan sudah ada kemerdekaan. Kita tidak lagi diperhambakan oleh dosa. Seterusnya kita telah diberikan kemenangan di atas segala pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang selalu kita lakukan alami itu adalah pencobaan biasa. Dan Tuhan sudah memberikan jaminan bahwa setiap kita mengalami pencobaan pasti boleh mengatasi. Tidak ada yang tidak dapat mengatasi, karena Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Seterusnya, kita telah diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 8. Dan anak-anak Allah itu berkuasa mengikat dan melepaskan. Kita telah diberi kuasa mengikat dan melepaskan. Matius 18 ayat 18. Di mana kuasa roh-roh jahat, kuasa-kuasa penyakit, kuasa-kuasa gangguan pikiran, kuasa-kuasa yang mengganggukan dalam hidup kita itu, kita perintah sendiri dalam nama Tuhan Yesus, dan itu akan keluar dan menjauhkan pada diri kita sendiri. Sebab itu saudara, pada malam hari ini, akibat daripada pembenaran, bukan saja Tuhan telah mempersatukan kita, tapi kita dibebaskan, dimerdekakan, diberikan kemenangan, diberikan hak menjadi anak Allah, dan diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, akibat daripada hasil pembenaran iman, kita beroleh hidup dalam damai sejahtera. So, keselamatan yang Tuhan berikan pada kita adalah bukan saja hidup kekal, tetapi kita akan mengalami damai sejahtera di dalam hati. Saya percaya setiap orang yang belum mengalami revival
belum mengalami satu pembaharuan dalam hatinya, masih hidup bercelarut dalam pikiran, hidup masih orang bilang hidup yang tidak pernah ada ketenangan. Tapi selepas kita sudah dimerdekakan, kita diberikan damai sejahtera, dan inilah yang sangat mahal yang kita dapat alami. Kita beroleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus. Di dalam kasih karunia Tuhan, kita bermegah karena ada pengharapan menerima kemuliaan Allah. Kita juga bermegah di dalam kesengsaraan. Kita telah dibebaskan daripada sumpahan dan kutukan dosa. Saudara, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena bukan saja kita mengalami tentang soal bagaimana Tuhan memerdekakan, membebaskan kita, tetapi kita juga bermegah di dalam penderitaan. Karena dalam penderitaan juga merupakan satu karunia Tuhan berikan pada kita. So, bersyukur kepada Tuhan karena saudara sedang menderita. Bersyukur kepada Tuhan karena saudara sedang mengalami penderitaan. So, bagi saya tidak perlu berdoa untuk menjauhkan penderitaan, karena penderitaan salah satu sebagian karunia supaya mematangkan kita, supaya kita dapat dididik oleh Tuhan dengan lebih beriman kepada Tuhan. Ini sangat penting. Bila saya baca ini, saya tahu bahwa kalau menderita itu satu kebanggaan, kata Paulus. Kalau mengalami penderitaan, kesusahan, itu kebanggaan, itu satu kasih karunia. Bukan semua orang mengalami tentang soal penderitaan. Tetapi kesempatan menderita adalah kesempatan untuk mematangkan, dan kita sangat bermegah dengan soal penderitaan. Ini cara bagaimana kita dapat mematangkan iman kita. So, jangan hanya menerima kebaikan dari Tuhan, tetapi penderitaan juga ditolak. Harus diterima dengan hati terbuka, karena di situ cara Tuhan mendidik dan mematangkan iman kita. Amin, saudara. Ini hal yang sangat penting. Tapi bukan semua orang mengalami penderitaan. Ada orang-orang khusus yang Tuhan berikan. Yang keempat, akibat kedua dari hasil kasih karunia yang Tuhan berikan, kita mampu berdiri, kita mampu bersaksi, kita mampu untuk memberitakan Injil, kita mampu mendoakan orang sakit melalui nama Yesus, kita mampu mengalami berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, kita mampu bisa bermegah dalam pengharapan kita. Inilah kebanggaan kita. Kita akan menerima kemuliaan dari Allah. Kita akan mengalami kesengsaraan. Kita bisa bermegah dalam kesengsaraan. So, ini satu kebanggaan bagi kita. So, sudah waktu. Bukan saja kita menerima yang baik-baik, tetapi harus menerima penderitaan. Karena itulah mematangkan iman kita. Yang terakhir, akibat yang ketiga dari hasil kesengsaraan kita ialah kesengsaraan yang kita alami akan menimbulkan ketakutan. So, jangan berdoa untuk mencabutkan kesusahan dan penderitaan. Saya beritahu Anda, jangan berdoa supaya meminta supaya penderitaan itu dijauhkan. Unik sedikit kan hari ini, jarang orang berkhotbah seperti begini. Tapi ini cabaran kita, karena bukan semua orang menderita, bukan semua orang mengalami penderitaan, kesusahan. Bersyukurlah karena saudara mengalami tekanan. Karena itu kesempatan untuk mematangkan iman kita. So, sudah sampai waktu Tuhan
menggugat atau menggoyangkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. So, bukan saya bilang tidak salah untuk berdoa supaya menjauhkan. Sebenarnya ada doa Tuhan Yesus juga, jauhkan kami daripada pencobaan. Memang Alkitabiah berdoa supaya kita menjauhkan daripada segala pencobaan. Tapi kalau pencobaan tidak akan keluar, jangan lagi minta. Berdoa saja supaya bertahan di dalam pencobaan, karena dari situlah mematangkan iman kita. Amin. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita mengalami kasih karunia Tuhan melalui penderitaan. So, tak perlu risau, tak perlu tegang, tak perlu takut-takut, tak perlu merasa tegang apabila mengalami penderitaan. Biasa kalau kita mengalami kejayaan, ya oke, senang, lapang hati. Tapi kalau menerima penderitaan, susah. Kadang-kadang menggugat kedudukan kita. Tapi saya ingat ini, saya masih berbicara dalam konteks kasih karunia. Ingat, dalam kasih karunia kita diberikan keizinan tetap untuk mengalami situasi, supaya kita boleh mematangkan iman kita. Kalau baik saja kita boleh terima, kenapa yang jahat juga kita tidak boleh terima? So, ini waktu kesempatan kita untuk memantangkan iman dan kepercayaan kita. Gereja tidak boleh berkembang, gereja tidak bertumbuh, gereja tidak akan menghasilkan iman yang berkembang kalau tidak melalui proses ujian. Sudah sampai waktu bahwa kita bukan lagi orang yang ikut-ikutan. Kita ada pendirian. Saya nampak orang-orang Kristen, pengikut orang-orang Kristen dulu, mereka banyak mengalami tekanan, penderitaan, dan mereka masih hidup hari ini, dan mereka betul-betul menunjukkan kasih mereka, kesetiaan mereka, kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka tidak menyangkalkan Tuhan dalam apapun situasi. Kadang-kadang orang yang setia kepada Tuhan kadang-kadang menolak tentang soal kekayaan, harta, pangkat, dan kedudukan. So, ini hal yang sangat penting yang perlu kita lihat dalam konteks kasih anugerah Tuhan. Nah, besok saya akan menjelaskan lebih secara holistik lagi tentang soal kasih, karena kasih itu mempersatukan kita. Ada amin, saudara? Inilah message Tuhan. Pegang ini. Kasih karunia Tuhan yang ada pada diri Anda adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan. Pegang itu, dan biarlah kita berkembang, terus maju, dan berhasil dalam ujian, sehingga kita menjadi orang Kristen yang betul-betul memperlihatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita